Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Madina dengan NIM 2205116060. Dan kepada yang terhormat Pak Muhlis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya bisa membacakan materi terkait demokrasi dan HAM yang berjudul Kasus Pelanggaran HAM Pembunuhan Munir Said Thalib. Nah, materi ini merupakan hasil kajian mengenai salah satu tragedi pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengejutkan dalam sejarah Indonesia pasca reformasi, yakni kematian Munir, seorang pembela hak asasi manusia yang dikenal karena keberanian dan dedikasinya terhadap keadilan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung masuk saja yang melatar belakangi dari materi kali ini. Nah, hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. HAM meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan pendapat, hak memperoleh keadilan, dan hak-hak lainnya yang menjamin martabat dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang bebas dan merdeka. Nah, negara berkewajiban menjamin, melindungi, serta menegakkan hak-hak tersebut tanpa mendiskriminasi dalam bentuk apapun. Namun, dalam realitas sosial dan politik, penegakan HAM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, termasuk lemahnya komitmen institusi negara dalam menindak pelanggaran HAM secara menyeluruh dan berkeadilan. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang paling mencolok dan menyita perhatian publik nasional maupun internasional adalah pembunuhan terhadap Munir Said Thalib. Munir merupakan seorang aktivis HAM terkemuka yang dikenal karena keberaniannya dalam mengungkapkan berbagai kasus pelanggaran HAM berat, mulai dari penculikan aktivis, kekerasan militer, hingga penghilangan secara paksa. Nah, ia secara konsisten membela kaum tertindas dan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum, organisasi masyarakat sosial, dan advokasi publik. Nah, tragedi Munir ini yang terjadi pada 7 September 2004 saat dalam perjalanan menuju Belanda bukan hanya kehilangan besar bagi komunitas pembela HAM, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa keberanian dan integrasi dapat dibungkam secara sistematis. Kasus ini mengguncang kesadaran hukum dan demokrasi di Indonesia karena melibatkan oknum dari institusi negara, termasuk unsur intelijen. Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa adanya perencanaan pembunuhan yang tidak hanya terstruktur, tetapi juga mengisyaratkan adanya impunitas terhadap pelaku-pelaku intelektual. Lebih jauh lagi, pembunuhan Munir melibatkan kelemahan negara dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada para penjuang hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh dan bahwa keberanian untuk menyuarakan kebenaran dapat berujung pada ancaman nyata terhadap nyawa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam perjuangan Munir untuk mengungkapkan kebenaran di balik kematiannya, serta memahami dampaknya terhadap gerakan HAM dan perjuangan demokrasi di Indonesia. Adapun rumusan masalah terkait materi kali ini, yang pertama, bagaimana profil dari Munir sendiri dan apa saja peran dan perjuangannya dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, bagaimana kronologi peristiwa dan motif yang melatar belakangi aspek yuridis dalam kasus pembunuhan Munir. Dan yang terakhir, apa saja dampak dari pembunuhan Munir terhadap perkembangan gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu biografi dan profil dari Munir. Yang akrab disapa Cak Munir adalah sosok yang meninggalkan jejak mendalam dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia, yang lahir pada 8 Desember 1965 di Batu, Jawa Timur. Nah, Munir ini berasal dari keluarga keturunan Arab Yaman. Munir merupakan anak 6 dari 7 bersaudara. Ayahnya dari keluarga yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Ibunya, Jamilah, meski tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, Munir menunjukkan ketertarikan pada isu keadilan sejak dini. Nah, Munir adalah seorang aktivis hak asasi manusia di Indonesia
yang dikenal karena perannya dalam memperjuangkan HAM dan melawan pelanggaran HAM, khususnya selama masa Orde Baru. Ia adalah salah satu pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, yang kemudian menjadi Direktur Imparsial, sebuah organisasi yang mengawasi pergerakan hak asasi manusia. Karena keberaniannya, ia membuatnya terpilih sebagai tokoh 1998 versi majalah Umat. Setelah sebelumnya, ia juga menerima penghargaan Yap Tien Hiem yang didedikasikan dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Munir memiliki semangat kerja keras yang telah terlihat sejak kecil, terutama setelah kepergian ayahnya. Ia pernah bekerja di perusahaan penyewa sound system, merakit dan menjual antena, berdagang sepatu, menjual parabola yang salah satunya dipasang di halaman Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan kemampuannya dalam bidang usaha tidak lepas dari latar belakang keluarganya yang berprofesi sebagai pedagang. Pilihan karir Munir di bidang hukum ditentukan sejak masa ia kecil, yaitu ketika ia duduk di bangku sekolah menengah atas. Ia sempat mempertimbangkan dua opsi. Jika diterima jurusan IPA, ia berencana melanjutkan studinya ke Fakultas Teknik. Namun jika tidak, maka ia melanjutkannya ke Fakultas Hukum. Takdir membawanya kepada pilihan kedua. Ia tidak lolos ke jurusan IPA, sehingga akhirnya menempuh pendidikan Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya. Saat pertama kali masuk ke dalam dunia hukum, ia belum memiliki gambaran mengenai profesi di bidang hukum tersebut. Bahkan, belum mengenal salah satu pun sarjana hukum di Indonesia. Berkat kerja keras beliau yang sudah ia tanamkan sejak kecil, ia kemudian dikenal sebagai aktivis kampus yang cukup gesit. Ia sempat mengikuti berbagai kegiatan selama kuliah, antara lain Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 1988, Koordinator 4 Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia 1989, anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir Unbra 1988, Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum Unbra 1988, Sekretaris Al-Isyad Cabang Malang, anggota Himpunan Mahasiswa Islam. Ketertarikan Munir terhadap isu hukum, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia semakin tumbuh setelah ia bertemu dengan seorang Bambang Sugianto, seorang aktivis demonstran. Pertemuan itu menjadi awal dari diskusi intens mereka mengenai berbagai persoalan yang dihadapi kaum buruh. Setelah kuliah, Munir memulai perjalanan karir hukumnya berbekal pengalaman sebagai aktivis kampus dengan bergabung sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH di Surabaya sejak tahun 1989. 2 tahun kemudian, pada tahun 1991, ia dipercaya memimpin LBH Surabaya Pos Malang. Selanjutnya, pada periode 1992 sampai dengan 1993, ia ditugaskan sebagai koordinator divisi perburuan serta divisi hukum sipil dan politik di LBH Surabaya. Kemudian pada tahun 1993 hingga 1994, ia menjabat sebagai operasional LBH Surabaya. Setelah masa tugasnya di Surabaya selesai, Munir kemudian diangkat menjadi direktur pada 1996 di Semarang. Di tahun yang sama, ia dipercaya menjadi sekretaris bidang operasional di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Lalu pada periode 1997 hingga 2001, ia menduduki posisi wakil ketua YLBHI untuk bidang operasional. Dalam seluruh kiprahnya di berbagai kantor di LBH baik di Surabaya maupun di Jakarta, Munir menjalankan peran sebagai advokat yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Ia membela mereka yang tertindas akibat kesewenang-wenangan oknum militer atau kekuasaan politik tanpa memandang latar belakang agama, etnis, ras, atau status sosial korban. Prinsip kemanusiaan ini menjadi inti dari perjuangan hukumnya. Hal ini tampak dari berbagai kasus yang ia tangani selama ini. Yang pertama, menjadi penasihat hukum warga Nipah, Madura dalam kasus pembunuhan petani oleh militer pada tahun 1993. Membela 11 buruh PT Catur Putra Surya, Sidoarjo, rekan-rekan Marsina yang diberhentikan secara paksa, dan mengajukan gugatan terhadap perusahaan serta pihak Kodim melalui jalur hukum menjadi penasihat hukum keluarga Marsina yang didiaya sebelum dibunuh.
mendampingi Sri Bintang Pamungkas, Ketua Umum PDI dalam kasus tuduhan subversi serta gugatan terhadap pemecatan sebagai dosen Universitas Indonesia pada tahun 1997. Membela mahasiswa dan petani di Pasuruan yang dituduh sebagai dalang kerusuhan terkait konflik dengan PT Siuk Samsung pada tahun 1995. Kemudian menjadi penasihat hukum Muhadi, seorang supir yang dituduh menembak aparat kepolisian di Madura pada tahun 1994. Nah, kemudian pada masa di Kontras pada tahun 1998 sampai dengan 2001, berbagai pengalaman telah menangani kasus hukum justru membuat Munir sebagai mantap memilih jalan sebagai aktivis. Bukan semata-mata sebagai pengacara, ia kemudian dikenal sebagai pembela hak asasi manusia dan menjadi koordinator Kontras, yang sebelumnya bernama Komisi Independen Pemantauan Pelanggaran HAM. Munir merupakan tokoh pertama yang secara berani mengungkapkan kekerasan serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh intuisi dan aparat militer. Di saat banyak orang merasa ragu, enggan, dan takut membahas keterlibatan militer dalam kasus penculikan mahasiswa serta aktivis politik, Munir justru tampil tegas menyuarakan kebenaran dan fakta yang ada. Ia menjadi suara bagi para korban yang hilang atau sengaja dihilangkan dari keluarganya, menyuarakan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan atas penderitaan yang mereka alami baik secara fisik maupun secara batin. Nah, melalui Kontras ini, Munir turut mendorong penguatan masyarakat sipil atau civil society. Ia tak hanya membela korban, tetapi juga menantang dan melawan budaya kekerasan yang terjadi dan dijadikan sebagai alat komunikasi oleh politik terhadap warga negaranya. Munir aktif memperkenalkan dan memperolehkan konsep politik yang bebas dari kekerasan melalui pembangunan budaya politik alternatif yang demokratik dan terbuka di ruang publik. Karena itulah, ia menantang keras praktik-praktik seperti penculikan, penahanan ilegal, penghilangan orang, hanya karena menyuarakan pendapatnya di ruang publik. Nah, selama di Kontras, Munir turut mengambil beberapa bagian, yaitu pertama menangani kasus penghilangan paksa terhadap 24 aktivis dan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998, menjadi penasihat hukum bagi korban dan keluarga korban dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 yang proses hukumnya berlangsung hingga 1998, memberikan dampingan hukum kepada keluarga korban dan korban penembakan mahasiswa dalam tragedi Semanggi I dan Semanggi II, tindak sebagai penasihat hukum sekaligus koordinator advokasi untuk berbagai kasus pelanggaran HAM berat di wilayah Aceh, Lampung, dan Papua yang melibatkan ribuan korban akibat operasi militer. Menjadi anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timur Timur pada tahun 1999, mengungkapkan kasus penculikan yang dilakukan oleh Dejan Kopassus saat itu, yaitu Prabowo Subianto bersama tim Mawar, yang pada akhirnya menyebabkan pencopotan Prabowo dari jabatannya dan proses hukum terhadap anggota tim Mawar. Dari berbagai banyaknya kasus yang ia tangani, mari kita bahas terkait motif dugaan kasus pembunuhan Munir. Yang pertama, motif berbasis kasus. Nah, pertama, kasus orang hilang. Kasus ini merupakan titik terpenting untuk melihat dan memahami kemunculan Munir sebagai seorang tokoh hak asasi manusia. Nah, figur Munir tampil bukan semata-mata karena jenis kasusnya yang demikian dahsyat, tetapi juga karena kelurusan dan keberaniannya, sikapnya untuk membongkar dan mengungkapkan keterlibatan aktor-aktor dari high-ranking military officer atau petinggi militer di Indonesia, sekaligus juga menguak konflik kelas dalam tubuh fiksi Angkatan Darat menjelang kejatuhan Soeharto. Yang kedua, yaitu pada kasus Trisakti dan Semanggi. Dengan kasus ini, Munir memperlihatkan dirinya bahwa Munir tidak terpengaruh oleh berbagai perkubuan dalam militer yang pada waktu itu masih hidupkan sebagai analisa. Yang ketiga, yaitu kasus Bumi Timur pasca jajak pendapat. Penghancuran dan pembunuhan massal di Timur menghantarkan Munir pada babak baru kelanjutan konfliknya dengan kelompok militer di belakang Habibie yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas semua kekerasan pasca jejak pendapat di Timor Leste. Yang keempat, ada kasus pembunuhan massal di Talang Sari, Lampung. Dua, motif berbasis konteks. Selain motif-motif yang berbasis kasus,
Motif ini juga bisa dilihat dan diperkirakan dari konteks yang relasi dengan kepentingan-kepentingan di masa dan momentum pembunuhan itu terjadi. Yang pertama, setelah kematian Munir diumumkan, pihak keluarga dan kantor menerima teror pada tanggal 9 September 2004. Pihak keluarga Munir di Malang mendapat teror yang berisi pesan, "Selamat atas matinya Munir. Semoga tidak dipukuli oleh arwah pahlawan bangsa." Nah, teror semacam ini khususnya telah terjadi setelah kematian Munir, namun belum diketahui siapa sebabnya. Jelas punya arti dari ini. Tidak beberapa lama setelahnya muncul teror berupa paket bangkai ayam yang berisi pesan, "Awas, jangan libatkan TNI dalam kematian Munir." Nah, mau menyusul seperti ini, pesan tersebut mau mengatakan dan mengajak serta mengarahkan orang-orang bahwa TNI tidak tenang. Dibawa-bawa dengan begitu, efeknya yang hendak dicapai adalah menyeret opini bahwa TNI adalah pelaku pembunuhnya. Kedua, pada masa itu sendiri, memang di dunia dan persaingan politik terdapat wacana yang kuat untuk menghidupkan kembali semangat anti-TNI. Dengan demikian, opini ke arah TNI selaku penanggung jawab pembunuhan Munir menjadi sangat masuk akal untuk memenuhi kebutuhan politik di atas pada masa itu. Yang ketiga, yaitu ke arah opini terbuka sehubungan dengan konteks pemilihan umum presiden tahap kedua yang menghadirkan konsentrasi antara Megawati dan SBY yang secara sederhana dibuat-buat sebagai kontestasi antara sipil melawan militer. Yang keempat, dengan begitu, pembunuhan Munir dianggap akan memberikan efek pada perjatuh citra calon presiden berlatar militer dari kontestan pemilu. Yang terakhir ada motif berbasis modus. Nah, untuk mencari motif berbasis pada modus operandi pembunuhan Munir, dapat kita ajukan beberapa pertanyaan berupa apa yang menjadi alasan para pelaku memilih racun dengan cara lain. Bahkan bila perlu kita juga bisa mencari jawaban mengapa pilihannya racun arsenikum bukan jenis racun yang lain. Fenomena pembunuhan politik dengan menggunakan racun pada Munir memang bukan sebuah gejala yang khas dari sebuah gejolak dinamika transisi politik yang kisruh. Nah, beberapa analisis politik mengajukan gejala yang sama di negeri yang lain yang punya pengalaman hampir mirip menunjukkan gejala yang sama, yaitu seorang aktivis politik HAM Antonio Cases yang menunjukkan mekanisme represi dan teror politik bisa mengambil dua model. Mekanisme dengan menggunakan perangkat formal, intuisi dan legalasi negara untuk menekan siapa saja yang berani melawan penguasa yang tiran. Kemudian kita masuk ke dalam kronologi pembunuhan Munir. Nah, pembunuhan Munir ini terjadi pada 7 September 2004 yang mengguncang nasional Indonesia dan komunitas internasional. Penyelidikan menunjukkan bahwa pembunuhan ini bukan peristiwa spontan, melainkan hasil perencanaan sistematis yang melibatkan aktor-aktor negara, terutama dari institusi intelijen. Nah, pada 6 September 2004, Munir berangkat pada malam hari diantar istri dan rekan di pesawat Garuda. Priyanto menawarkan Munir duduk di kelas bisnis. Nah, pesawat Garuda yang ditumpangi Munir berangkat pada pukul 21.55 WIB. Nah, selama perjalanan Jakarta ke Singapura, Munir sempat makan dan minum hidangan selama penerbangan, jus jeruk dan mie serta irisan buah segar. Kemudian pesawat transit di Changi, Singapura. Nah, dalam perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam, Munir duduk di kelas ekonomi kursi 40G. Sekitar 40 menit setelah take off, Munir terlihat menuju toilet. Sekitar 2 jam kemudian, Munir mendatangi pramugari Bondan Hernawa dan menyampaikan bahwa ia sakit dan ingin dipertemukan dengan dokter yang duduk di kelas bisnis sambil menyerahkan kartu nama dokter itu. Bondan Hernawa dan Majid Nasiran selaku pusar kemudi mendatangi Dr. Tarmizi yang duduk di kelas ekonomi di kursi 1J. Tetapi karena Dr. Tarmizi terpulas, Majid meminta Munir untuk memulangkan Dr. Tarmizi. Setelah bertemu dengan Dr. Tarmizi, Munir menyampaikan bahwa ia telah muntah dan buang air besar sebanyak 6 kali. Munir kemudian mendapatkan penanganan oleh Dr. Tarmizi di kursi nomor 4 bisnis kelas agar dekat dengan dokter. Munir terus mengalami muntah-muntah serta buang air besar berkali-kali sekalipun sebelumnya telah diberikan obat diare
dan susu serta air galon. Beberapa kemudian, Munir kembali sakit. Dokter memberinya minuman, tapi dimuntahkan kembali. Dokter Tarmizi kemudian memberikan suntikan dan Munir kembali tenang. Lalu pada Selasa, 7 September 2004, sekitar pukul 4 waktu UTC di ketinggian 1000 kaki diperkirakan di atas negara Rumania pada pukul 8:10 atau jam 1:10 waktu Indonesia Barat setempat, atau sekitar 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol Amsterdam. Munir dinyatakan meninggal dunia. Nah, untuk lebih memahami atau menggambarkan bagaimana kronologinya, saksikan video berikut. Bandara Schiphol Amsterdam pada pukul 10 waktu setempat. Pihak berwenang Belanda langsung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk interogasi terhadap seluruh kru dan penumpang, serta otopsi jenazah Munir. Kemudian prosedur ini menjadi langkah kritis yang mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Institut Forensik Belanda menemukan konsentrasi arsenik mencapai 460 mg per liter di lambung
3,1 mg per liter di darah, dan 4,8 ml di urin. Nah, temuan ini secara resmi dikonfirmasi oleh pemerintah Belanda pada tanggal 28 Oktober 2004 yang menyatakan kematian Munir sebagai akibat keracunan arsenik dan dosis fatal. Reaksi nasional terhadap kasus Munir. Nah, dari hasil otopsi NFI memicu tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim pencari fakta pada tanggal 23 Desember 2004. Laporan TWF mengungkapkan indikasi kuat konspirasi melibatkan oknum PT Garuda Indonesia dan BIN. Polikarpus ditetapkan sebagai tersangka, namun proses hukumnya menuai kritik karena hanya menyentuh pelaku lapangan tanpa mengungkapkan aktor intelektual. Kasus ini menunjukkan bahwa elemen otoritarian masih aktif dalam tubuh negara, dan pelindungan terhadap pembelaan hak asasi manusia masih rapuh. Adapun undang-undang dan pasal yang dilanggar terhadap kasus pembunuhan Munir ini, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Serangan dilakukan secara sistematik, ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Adapun dampak terhadap kasus Munir terhadap gerakan HAM asasi manusia di Indonesia, yang pertama, penurunan rasa aman aktivis hak asasi manusia. Solidaritas dan penguatan gerakan hak asasi manusia yang semakin solid, dan perubahan strategi dan advokasi HAM. Kembali kepada sosok Munir yang merupakan sosok yang sangat berpengaruh terhadap gerakan hak asasi manusia. Adapun penghargaan internasional dan nasional yang pernah ia terima, yang pertama, Nobel Prize Alternatif pada tahun 2000 oleh Reich Lifehold Award, kemudian Frontline Defender sebagai pengakuan atas keberanian dan konsentrasi Munir dan konsisten Munir dalam membela korban-korban pelanggaran HAM. Penghargaan Yad Vashem dan Tokoh 1998 dari majalah Umat. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.